Keadaan cerita komedi yang lentur seperti yang ada di anime ini mungkin menjadi sesuatu yang sudah jarang atau nggak pernah lagi kita lihat. Terlebih lagi kedatangan jebakan atau trap baru dari gorila yang berubah menjadi perempuan cantik, malahan menambah suasana komedi dalam cerita. Dan asli, ketika saya menonton anime ini, pecah ketawa saya karena melihat cerita komedinya. Selamat datang di pandangan pertama anime, dan kali ini gue akan membahas anime yang berjudul Shinka no Mi. Anime ini menceritakan mengenai seorang pelajar laki-laki di sekolah yang menjadi bahan bulian akibat penampilannya yang bau, kotor, dan gendut. Namun itu adalah hinaan dari orang-orang yang membulinya di kelas karena penampilan dan apa yang dia punya. Dan pada suatu ketika, sebuah suara yang mengaku sebagai dewa mengumumkan bahwa satu kelas itu akan dipindahkan ke dunia fantasi atau dunia lain. Seluruh kelas itu, termasuk Seiichi, di sini dikirim ke dunia fantasi yang menampilkan elemen-elemen seperti yang ada di dalam game, karena ada level dan skill. Ketika dalam proses pengiriman pun, Seiichi dikucilkan dan dikirimkan ke daerah yang berbeda dari teman-temannya. Tapi ketika di dunia fantasi inilah, dia akhirnya bisa merubah nasibnya setelah dia memakan buah evolusi yang membantunya untuk bertahan hidup di dunia fantasi yang kejam. By the way, ini anime bisa kalian lihat secara legal atau kalian tonton secara legal di YouTube Ani1 Asia dan di aplikasi Bilibili atau Bstation dan iQIYI. Sebelum pembahasan dimulai, ada informasi sedikit mengenai animenya yang sudah tayang 2 episode yang sudah keluar dan bisa kalian tonton ketika video ini muncul. Dalam jalur ceritanya, pada episode pertama kita langsung bisa melihat keadaan sang karakter utama yang memang keadaannya setelah dibully akibat kekurangan yang dia miliki. Namun untung saja di sini kita sebagai penonton itu tidak diperlihatkan adegan pembuliannya tersebut, karena memang ini sekedar sebagai tanda untuk latar belakang dari sang MC saja. Yang dimana kalau penonton diperlihatkan adegan pembuliannya, mungkin tidak akan dapet tuh feeling komedinya nanti. Ditambah lagi ketika sang MC sudah berbicara dan kita sudah mendengar seiyunya yang sudah ngomong, mungkin bagi penonton veteran seperti saya bisa langsung sadar kalau ini akan menjadi anime komedi akibat dari suara seiyu yang biasanya kental dengan peran karakter lucu atau cerita komedi yang menambah feeling menontonnya itu menjadi lebih nikmat. Alur cerita di episode pertama sampai episode kedua terlihat cukup rapi untuk pengenalan karakter utama laki-laki dan perempuan kita di sini. Walaupun dipenuhi dengan adegan komedi, tapi tidak terlepas dari pentingnya informasi yang harus penonton ketahui untuk bisa lebih mengerti mengenai jalur cerita yang dihadirkan. Namun jujur saja, ada banyak informasi yang masih tidak jelas atau belum diceritakan dalam cerita awal di sini. Karena wajar lah ya, masih 2 episode men. Dan kita masih fokus pada pengenalan karakter utama saja dulu. Tapi kita masih bisa melihat sedikit adegan mengenai teman sekolah MC yang memang mendapatkan daerah yang terbaik untuk mereka tertransport ke dunia lain. Lalu apakah cerita mengenai teman sekolah sang MC ini mengganggu jalur cerita utamanya? Jawabannya sih enggak. Malahan screen time mereka itu dikit banget, cuman beberapa detik aja, dan itu membantu suasana cerita pengenalan karakter juga, dimana kita juga jadi mengetahui bahwa sang MC tidak begitu menyedihkan sama seperti MC di anime lain yang bener-bener gak punya teman sama sekali, yang dimana hal ini juga menjadi penentu untuk kita agar bisa lebih tenang, karena sang MC itu ternyata sifatnya optimistik dan tidak mudah menyerah. Ya orangnya sih positive thinking lah ibaratnya untuk beberapa adegan atau keadaan. Pada cerita komedi yang mereka hadirkan dalam ceritanya mungkin menjadi sesuatu yang sudah jarang atau nggak pernah kita lihat lagi di seri-seri anime fantasi komedi, di mana komedinya yang terlihat berlebihan atau kasarnya itu nyebutnya lebay. Dan yang seperti inilah mungkin untuk beberapa orang akan merasa cringe. Tapi kalau menurut gua yang sudah lama menonton anime, inilah jenis komedi yang sudah lama sekali tidak terlihat. Bisa dibilang gua cukup kangen dengan komedi yang dihadirkan di anime ini. Ditambah lagi, jalur cerita yang mereka hadirkan mungkin seperti anime fantasi masuk isekai kebanyakan, di mana sang MC dibuang ke suatu tempat yang berbahaya dan berusaha naik level. Namun cerita dibuat berbeda ketika si MC sudah bertemu dengan si gorila perempuan yang bernama Saria, yang langsung menjadi sebuah maskot atau karakter unik yang langsung bisa kita duga-duga akan menjadi wanita cantik sejak awal episode diceritakan. Dimana keunikannya di sini menjadi sebuah jebakan baru atau trap baru menurut gua, karena biasanya kita menemukan trap yang terlihat cewek taunya cowok, dan sekarang trap beda jenis hewan gitu ya, yang dimana si gorila berubah menjadi perempuan cantik. Trap yang unik dan menggemaskan inilah yang menjadi keunikan tersendiri sebenarnya dari cerita, dan mungkin menjadi daya tarik tersendiri untuk cerita yang akan berjalan nantinya.
Dalam anime di sini pun tidak terlepas dari visual yang mereka hadirkan, karena kita bisa melihat visual grafis yang dihadirkan di animenya sudah cukup bagus dan cocok banget dengan komedi lentur yang mereka hadirkan, dimana ada banyak adegan komedi lentur atau lebay yang dibuat selebay-lebaynya itu kerasa banget untuk penonton bisa merasakan adegan komedi yang sedang ditampilkan. Apalagi ada hal yang unik di pembukaan cerita yang menarik perhatian gua sendiri yang menontonnya, yaitu adalah ketika mereka sedang menunjukkan judul animenya sendiri pada saat Seiichi atau sang MC laki-laki memegang buah evolusi yang memang menjadi judul utama seri anime ini. Pada saat awal-awal itu saja sudah membuat kaget dan bagus sih jadinya untuk pengenalan seri anime ini. Ketika mendengar seiyuu yang mereka gunakan dalam anime ini, mungkin menjadi pilihan yang cocok banget ketika mendengar suara MC laki-laki atau Seiichi. Karena seiyuu-nya memang sudah cocok untuk cerita komedi dan karakter komedi di beberapa seri anime. Ditambah lagi mengenai karakter utama perempuan yang pada awal-awalnya sebelum evolusi ada memakai suara laki-laki berat yang memerankan gorila perempuan. Tapi karena tanda gorilanya cuma bunga dan warna pink di kulitnya, jadi agak geli-geli jadinya kan. Pas denger karakternya lagi ngomong dengan suara laki-laki berat. Dan itulah yang memang menjadi tambahan penunjang adegan lucu di komedinya untuk di awal-awal episode. Ditambah dengan soundtrack yang tidak ada henti-hentinya untuk menyala dan berganti-ganti sesuai keadaan, yang menunjukkan bahwa studio yang mengerjakan animenya jelas-jelas mengerti ini anime mengenai apa dan apa yang harus mereka lakukan agar menambah vibe komedinya bisa diterima oleh semua penonton, yang menandakan bahwa anime ini worth it banget untuk dijadikan tontonan di kala bosan dan mood lagi nggak enak atau sedang bad mood. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri anime Shinka no Mi yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai seri animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.